Shalom, sahabat-sahabat Pelita Hati dimanapun Anda berada hari ini. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Adventus Jendrato dalam Renungan Pelita Hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini, saudara pasti pernah mendengar dan selalu hidup di dalam namanya komitmen. Komitmen ini penting saudaraku, baik kita dalam bekerja, berumah tangga, dalam bisnis, dalam pendidikan, atau apapun juga saudaraku, sebagai warga negara juga, dan sebagai warga masyarakat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai anggota keluarga, perlu sekali saudaraku yang namanya komitmen. Nah, saudaraku, kebenaran firman Tuhan hari ini, saudaraku, di dalam 1 Samuel 13 ayat 5 sampai dengan 14 berfirman, adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah mereka bersembunyi di gua, di keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul, saudaraku, masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberikan salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas, maka pikirku, nah ini saudaraku yang sangat penting, ada banyak orang saudaraku, maka pikirku, Saul juga demikian saudaraku, maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saudaraku, Saul tidak memegang komitmennya. Saul adalah seorang raja. Ketika saudaraku rakyatnya terdesak, rakyatnya mengalami kesulitan, ketika rakyatnya saudaraku dalam keadaan gemetar, ketakutan akan diserang musuh, seharusnya Saul yang memiliki komitmen seorang raja, dia akan memimpin, akan mengatur strategi untuk bagaimana bisa menghadapi lawan, saudaraku. Itu adalah komitmen seorang raja, seorang pemimpin. Nah, saudaraku, tapi saudaraku, apa yang terjadi, saudaraku? Saul tidak memegang komitmennya sebagai seorang raja. Namun, justru, saudaraku, dia mengambil tugas orang lain, melakukan tugas imam. Sehingga apa yang terjadi, saudaraku? Dia dikatakan perbuatannya bodoh. Saudaraku, ada banyak orang, saudaraku, tidak menyadari tentang komitmen ini. Saudaraku, mari kita lihat, saudaraku, apa arti komitmen, saudara? Komitmen itu artinya adalah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian untuk melakukan sesuatu atau kontrak. Atau dengan bahasa lain, memegang kesepakatan. Itu artinya komitmen. Seorang istri pasti akan memegang komitmen sebagai suaminya. Seorang suami akan memegang komitmen istrinya di dalam pernikahan mereka. Seorang pemimpin di perusahaan akan memegang komitmen dari
karyawannya. Seorang karyawan akan memegang komitmen perusahaannya untuk kesejahteraan hidupnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam segala aspek penting sekali yang namanya komitmen. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa dampak dari komitmen? Yang pertama, saudaraku, hubungan akan harmonis. Orang yang memegang komitmen, dampaknya adalah hubungan satu sama lain itu akan harmonis. Mengapa saudaraku di rumah tangga terjadi keributan? Kenapa terjadi keributan dalam dunia bisnis? Karena antar partner bisnis itu tidak memegang komitmen. Antara perusahaan dengan karyawan tidak memegang komitmen. Nah, saudaraku, ini yang menjadi dampak dari komitmen. Jika kita berkomitmen, maka yang pertama, hubungan akan harmonis. Seorang ibu bertanya kepada saya, "Pak Pendeta, bagaimana supaya saya memiliki hubungan yang harmonis dengan suami saya?" Pegang komitmen. Dampak dari memegang komitmen, menerapkan komitmen, saudaraku, adalah hubungan yang harmonis. Saudaraku, harmonis. Antar jemaat dengan gembala akan harmonis. Kenapa? Karena ada komitmen. Jika tidak ada komitmen, saudaraku, maka yang terjadi adalah, saudaraku, kerusuhan, adalah, saudaraku, perpecahan. Oleh karena itu, saudaraku, dampak yang pertama komitmen adalah akan ada hubungan yang harmonis. Dampak yang kedua, saudaraku, hasil kerja akan diberkati. Lihat, saudaraku, apa yang terjadi dialami oleh Saul. Kerajaannya seharusnya dikokohkan untuk keturunannya. Tapi saudaraku, karena dia tidak memegang komitmennya sebagai seorang raja, maka hasil kehidupannya dia tidak menerima berkat yang telah disediakan baginya. Saudaraku, jika saudara ingin hasil pekerjaan saudara diberkati, pegang komitmen, maka saudara akan melihat hasil pekerjaan saudara diberkati dengan cara yang ajaib. Yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dampak dari komitmen adalah apa? Hati saudara akan bersuka cita. Saudaraku, kalau engkau berjanji, saudaraku, komitmen kepada anakmu untuk mengajak mereka nonton film, saudaraku, untuk pergi bersama, untuk berlibur bersama, saya mau katakan, bapak-bapak, pegang komitmen saudara. Maka lihat, saudaraku, anak-anakmu akan bersuka cita dan hidupmu juga akan bersuka cita. Pegang komitmen, karena dampak dari komitmen adalah hati saudara akan bersuka cita. Jika hubungan harmonis, jika hasil kerja diberkati, jika saudara memegang komitmen, maka lihat, hati saudara akan bersuka cita. Dan sukacita saudara akan semakin penuh di dalam kasih Tuhan dalam kehidupan saudara. Lalu orang bertanya kepada saya, "Pak Pendeta, apa dan bagaimana caranya supaya saya bisa komitmen?" Ada 3 S, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. S yang pertama, saudaraku, kalau saudara ingin menerapkan komitmen, cara komitmen adalah yang pertama, sadar posisi. S yang pertama adalah sadar posisi. Kalau seorang suami sadar posisinya sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang bapak, sebagai seorang ayah, maka saudaraku, dia akan berlaku menjadi layaknya seorang ayah, dan pantasnya seorang bapak, dan layaknya sebagai seorang suami. Sadar posisi. Seorang istri sadar posisinya. Itu cara menerapkan komitmen. Cara kita berkomitmen adalah apa? Kalau kita sadar dengan posisi kita masing-masing. Karyawan, kalau saudara, posisi saudara sebagai karyawan, berlakulah sebagai seorang karyawan. Jangan saudara datang terlambat, tapi pemimpin saudara, bos saudara sudah datang lebih awal. Ini terbalik. Seharusnya seorang karyawan, kalau dia posisinya, dia datang lebih awal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sadar posisi saudara. Sebagai siapa saudara, posisi apa saudara, tempatkan diri saudara sebagaimana posisi saudara. Itu cara komitmen yang pertama. Cara komitmen yang kedua adalah S yang kedua, sadar janji. Saudara, kalau sudah berjanji, saudara tepati. Jika tidak bisa saudara tepati, jangan berjanji. Sadar janji. Itu cara komitmen yang kedua. Yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sadar tugas. Apa tugas saudara? Apa beban yang diberikan kepada saudara? Apa tanggung jawab saudara yang saudara terima? Lakukan sebaik mungkin. Sadar tugas saudara, maka lihat, saudara akan menerima kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Saul, harusnya dia sadar, tugasnya bukan imam, bukan membakar korban keselamatan, korban bakaran, tapi harusnya dia memimpin rakyatnya, saudaraku. Tapi dia melakukan tugas imam. Saudaraku,
Tugas saudara apa? Saul tugasnya sebagai seorang raja, dia harus berdiri. Imam tugasnya apa? Ada begitu banyak orang, saudaraku, mau jadi seorang pendeta, mau mengambil tugas imam, saudaraku, padahal dia pengusaha. Ada tugas dia sebagai seorang tentara, berlakulah sebagai seorang tentara. Jangan saudara melakukan tugas imam yang sebenarnya saudara tidak mengerti melakukannya. Ada seorang saudaraku tugasnya sebagai seorang yang lain. Lakukan tugas saudara dengan penuh tanggung jawab di sana. Dan saudara akan lihat itulah komitmen saudara. Jangan lakukan, jangan ambil yang bukan menjadi tugas saudara. Kalau saudara melakukannya, sedangkan tugas saudara sendiri saudara tidak kerjakan dengan tepat, tugas saudara sendiri saudara tidak kerjakan dengan benar, tidak dengan tanggung jawab, saudara akan mengalami kerugian. Komitmen. Cara yang ketiga adalah sadar tugas. Apapun tugas saudara, lakukan sebaik mungkin. Dan saudara akan melihat kasih karunia Tuhan akan dilimpahkan kepada saudara. Hubungan saudara akan harmonis dengan sesama manusia, dengan orang lain, dengan siapapun juga, di rumah tangga, di pekerjaan, di sekolah, dimanapun juga, di gereja. Saudara akan memiliki hubungan yang harmonis. Dan yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengar baik, engkau akan memiliki yang namanya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, penuh dengan sukacita, hasil yang diberkati. Dan yang ketiga, hidup saudara akan senantiasa bersukacita karena saudara menerima dan melakukan dan memegang teguh komitmen dalam kehidupan saudara. Salam kasih dari saya, Pendeta Adventus, untuk setiap pribadi yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.